Pada beberapa negara, Hari Pos Sedunia ramai dengan penyelenggaraan pameran filateli dan penerbitan perangko baru. Hai kids, siapa yang masih memanfaatkan kantor pos untuk mengirim surat? Jasa kantor pos ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu nih. Kira-kira bagaimana asal mula Hari Pos Sedunia ini bisa diperingati ya? Yuk kita cari tahu. Hari Pos Sedunia diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Bertepatan dengan berdirinya Universal Postal Union atau UPU pada tahun 1874 di kota Bern, Swiss. Hari Pos Sedunia diperingati untuk mengingatkan masyarakat akan berjasanya pos yang telah mempermudah komunikasi orang di seluruh dunia meski terpaut jarak. Universal Postal Union berdiri pada tahun 1874 bertepatan dengan diselenggarakannya Konvensi Bern oleh pemerintah Swiss. Konvensi Bern merupakan hasil konferensi internasional untuk menyamakan peraturan pos yang berbeda sehingga surat dapat dipertukarkan secara bebas. Hari Pos Sedunia diadakan untuk merayakan perjanjian tersebut. Karena perjanjian itu telah membantu orang mengirim dan menerima surat dengan mudah. Biasanya, selama perayaan berlangsung, orang-orang akan meluangkan waktu untuk mengirim surat kepada orang yang disayangi, anggota keluarga, atau teman dekat. Setiap tahun, lebih dari 150 negara merayakan Hari Pos Sedunia dengan berbagai cara. Di negara-negara tertentu, Hari Pos Sedunia diperingati sebagai hari libur kerja. Banyak kantor pos menggunakan acara tersebut untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk dan layanan pos baru. Beberapa kantor pos juga menggunakan Hari Pos Sedunia untuk memberi penghargaan kepada karyawan mereka atas pelayanan yang terbaik. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pada beberapa negara, Hari Pos Sedunia ramai dengan penyelenggaraan pameran filateli dan penerbitan perangko baru. Kegiatan lainnya seperti pemajangan poster Hari Pos Sedunia di kantor pos dan tempat umum lainnya. Open Day di kantor pos, pusat surat dan museum pos, dan lainnya. Selain itu, untuk memperingati Hari Pos Sedunia, kita juga bisa memberikan informasi terkait perayaan ini melalui media sosial. Jika di lingkungan rumah kita ada tukang pos yang mengantarkan surat ke rumah, ucapkan terima kasih atas layanan mereka. Nah, itulah sejarah diperingatinya Hari Pos Sedunia berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu sejarah dan lahirnya Sumpah Pemuda. Kids, tentunya kita sudah nggak asing lagi dengan Sumpah Pemuda, bukan? Menurut Kementerian Pendidikan dan Republik Indonesia, Sumpah Pemuda merupakan ikrar pemuda-pemudi Indonesia. Ikrar ini digagas oleh Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan dihadiri oleh organisasi pemuda lainnya. Kemudian, menurut ikrar atau janji ini melahirkan sebuah sumpah yang dibawa pemuda-pemudi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, setiap tanggal 28 Oktober kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Untuk itu, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah dan lahirnya Sumpah Pemuda. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sejarah Sumpah Pemuda. Dalam sebuah buku berjudul Makna Sumpah Pemuda tahun 2012 yang ditulis oleh Sri Surdaniatun, Sumpah Pemuda berasal dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah diartikan janji dan harus ditepati, sehingga Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda. Yang kemudian diikrarkan pertama kali saat Kongres Pemuda II di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Pada 1908, rakyat Indonesia mulai memiliki kesadaran untuk bersatu melawan penjajah. Pada berbagai wilayah, pemuda Indonesia mulai membentuk perkumpulan dan menentang penjajah. Kemudian, pada tahun 1928, rasa kebangsaan Indonesia dan persatuan Indonesia mulai menjadi cermin dari rasa bangga dan rasa memiliki cita-cita tinggi untuk Indonesia merdeka.
PPPI yang telah dijiwai oleh cita-cita Perhimpunan Indonesia memiliki prakarsa untuk mengadakan Kongres Pemuda kedua. Sebelumnya, pada Kongres pertama di Bandung, PPPI meminta supaya semua organisasi pemuda mengadakan fusi. Lahirnya Sumpah Pemuda. Menurut situs resmi Museum Sumpah Pemuda, atas inisiatif PPPI, Kongres Indonesia Muda Kedua atau Kongres Pemuda II dilaksanakan pada 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Rapat pertama. Rapat ini dilaksanakan di Gedung Katholike Jongenligenbond atau KJB pada Sabtu 17 Oktober 1928. Dalam rapat ini, Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua. Rapat kedua terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Oos Java Bioskop yang membahas masalah pendidikan, di mana anak-anak harus mendapatkan pengetahuan kebangsaan dan harus ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Rapat ketiga. Rapat ketiga terjadi pada hari yang sama dengan rapat kedua. Hanya saja, pada sesi berikutnya berpindah ke gedung Indonesisch Clubhuis Kramat. Pada rapat ketiga dijelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Kepanduan sendiri nggak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Dalam kongres terakhir ini sekaligus diumumkan rumusan hasil kongres. Oleh para pemuda yang hadir, rumusan tersebut diucapkan sebagai sumpah setia, Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda berbunyi sebagai berikut. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kids, itu dia sejarah dan lahirnya Sumpah Pemuda. Apakah teman-teman hafal dengan isi dari Sumpah Pemuda? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!